doa ini dikhususkan bagi orang-orang yang ingin hidup berkecukupan, ya, berkecukupan atau kaya, yang minimalnya kita tidak pernah kekurangan dalam hal materi, apalagi punya hutang yang sering mengganggu pikiran kita, ya, dan pekerjaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan DW01 Channel. Bersama Ki Sumulangu, kita akan membahas masalah kerezekian. Yang minggu kemarin sudah kita bahas masalah tentang dinar gaib, dan untuk hari ini kita akan bahas masalah kerezekian yang lebih detail lagi. Mari kita saksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kami beserta teman-teman sudah bersama Ki Sumo yang akan membahas tentang kerezekian yang minggu lalu sudah dibahas. Hari ini mungkin akan dijelaskan secara detail. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa berjumpa kembali dalam rangka membahas atau dalam rangka memberikan edukasi tentang kerezekian, di mana minggu-minggu yang lalu telah kami sampaikan tentang bagaimana caranya mengais rezeki yang secara tadi disangka-sangka, yaitu yang minggu kemarin itu melalui dinar gaib atau uang asma. Mungkin sebelum kita lanjutkan, barangkali ada teman-teman yang akan bertanya atau yang akan menanyakan tentang apa malam hari ini yang akan kita bahas. Mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Atomo ingin bertanya ke Abah mengenai kerezekian itu. Apakah ada yang bisa instan atau lebih cepat lagi, itu bagaimana caranya? Oh, betul. Baiklah, ini ada sebuah pertanyaan yang tentang kerezekian yang secara instan. Jadi pada prinsipnya bahwa apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita minta karena Allah, insya Allah Allah akan mengabulkannya dengan cara atau dengan catatan, yaitu kita harus bersungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas, dengan jiwa kita disertakan dengan lelaku-lelaku. Ya, artinya bahwa lelaku itu yang biasa kami lakukan atau yang biasa kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu memang diantaranya yang saya sebutkan, ya kan? Di sini sudah saya buat panduannya, ya kan? Bahwa panduan ini itu yang disebut doa untuk menjadi kaya atau berkecukupan. Itulah metode, diantaranya metode dari kami. Itu mungkin langsung saja saya bacakan ya, bahwa doa ini dikhususkan bagi orang-orang yang ingin hidup berkecukupan, ya, berkecukupan atau kaya, yang minimalnya kita tidak pernah kekurangan dalam hal materi, apalagi punya hutang yang sering mengganggu pikiran kita, ya, dan pekerjaan kita. Lebih dari itu, tidak jarang, ya kan, orang yang mengorbankan iman demi menutup hutang atau mencari kekayaan yang sifatnya
artinya menghamba kepada syaitan, ya. Untuk kita ini ya jangan sampailah, auzubillah min dzalik. Jadi bahwa harapan kita semua bahwa marilah kita sama-sama kalaulah kepengen hidup kaya, kepengen berkecukupan ya secara islami. Nah, bagaimana kalau secara islami, gitu kan? Secara islami. Ini doa ini silakan disimak dan sekaligus saya ijazahkan, yaitu langsung kepada teknis dan tata caranya, ya. Tata caranya yaitu jika seseorang melakukan hal ini pertama, ya kan? Pertama itu nanti melakukan mandi hajat. Niatnya bagaimana kalau untuk ini, gitu kan? Niatnya untuk mandi sebelum masuk ke kamar mandi, di depan pintu kamar mandi yaitu bacalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu huslal lirafangil hadasil akbari lil hajati, ya kan? Setelah lil hajati kerentekan dalam hati, ya kan? Itu tadi niatnya, saya kepengen kaya, ya kan? Atau saya kepengen banyak uang agar tidak banyak hutang, itu dalam hati, baru lillahi ta'ala. Nah, lalu setelah itu kita masuklah ke kamar mandi. Nah, ada tatanan dalam mandi ini, yaitu tatanannya sesuai jam-jam hari. Artinya jam-jam hari begini, misal kita malam Jumat, ya, mandinya malam Jumat, itu menghadapnya ke barat, ya. Nah, bagaimana malam Sabtu? Kalau malam Sabtu agak ke barat tapi sambil ke utara, apa itu namanya? Sedikit ya, geser sedikit. Nah, terus lalu malam Minggu geser lagi sedikit. Nah, tepat malam Senin itu madep ke utara, ya. Terus nanti malam Senin, malam Selasa itu madep geser sedikit lagi. Apa itu namanya? Timur, ya, timur mojok lah. Nah, lalu selanjutnya, hari selanjutnya, sehingga sampailah misalkan kita melakukannya di malam itu menghadap ke timur. Nah, itu cara mandinya, cara mandi untuk melakukan hal ini. Nah, lalu bagaimana yang terbaiknya untuk mandi, pakai air apa, itu kan? Nah, karena kita mandi itu pada prinsipnya kan pertama untuk membersihkan apa, badan, membersihkan jiwa raga kita itu kan mandi. Nah, disarankan ini mandinya kalau zaman dulu yang disebut ada air sumur 7, ya kan? Nah, untuk mandi ini tidak perlu sumur 7. Kalau memang kita artinya gini, bahwa mandi ini bisa ambillah air masjid, usahakan masjid yang sudah tua. Dalam arti kata tua itu masjid yang untuk berjamaah sholat Jumat, itu kan, dan masjid itu memang sudah berdiri mungkin lama, tahu kan ya, masjid tua itu bisa pakai 7 air masjid tua. Bisa juga pakai air yang kita ambil dari keramat-keramat atau makom aulia. Contohnya misalkan air Wali Songo, kan? Air Wali Songo itu lebih bagus, kan? Nah, kalau kita mungkin kita nggak punya air Wali Songo, itu tadi air 7 masjid. Intinya itulah air rahmat. Itu tentang tata cara untuk mandinya, ya. Lalu bagaimana perjalanan lelaku selanjutnya? Lelaku selanjutnya kita adalah bermetodekan puasa. Puasanya itu Senin dan Kamis, jadi namanya Senin Kamis. Akan lebih baik kalau kita mampu berpuasa Senin sampai dengan Kamis, ya. Jadi ada 2 versi. Versi pertama bisa puasa Senin dan Kamis. Yang kedua puasa Senin sampai Kamis. Nah,
Itulah tata cara puasa. Nah, setelah kita melakukan itu, dalam arti kata ritual itu, kita tiap hari diharapkan atau disarankan kirim hadrah Fatihah kepada ibu kandung kita masing-masing, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nah, itu tadi yang saya ceritakan atau yang saya sebutkan itu adalah tatanan untuk mandi dan tatanan puasanya. Ya, sebelum saya lanjutkan, silakan ada yang ditanyakan. Saya, Ya. saya nama Bejo. Ya. Pak Bejo ya. Ya, Bejo berarti Bejo terus. Amin. Semoga Amin. Kisimulangu Amin. bosan-bosan Amin. kalau saya Amin. tanya. Amin. Ya. Itu tadi kan Kiai bilang waktu mandi itu kan, Ya. dalam menjalankan ritual itu, apa setiap malam mandi atau mandi cukup waktu pertama kita niat gitu, Ki? Oh gitu. Iya. Terima kasih, Ki. Ya, jadi baiklah. Tadi ada pertanyaan dari Pak Bejo ya, yang tentang masalah mandi. Bagaimana ini mandinya? Apa setiap malam? Apa cukup sekali? Jadi untuk mandi ini kan, untuk mandi hajat atau bil hajat, untuk tentang pencarian atau pencapaian kerezekian yang secara instan ini, mandinya cukup sekali, ya, mandinya cukup sekali. Nah, tidak tiap malam. Ini mandi yang dengan 7 air masjid atau 7 air maqam keramat aulia Allah. Tetapi setiap mandi itu disunahkan mandi dengan doa tadi seperti itu, bila mana kita mau menjalankan ritualnya atau menjalankan meditasi membaca doanya. Karena doa ini, ya kan, doa ini tatanannya yaitu dibaca pada jam 1 malam, jam 1 malam sebanyak 313 kali. Nah, lalu doanya seperti apa? Doanya yaitu yang 313 kali bacaannya, ya laitalana mislama utia korun innahu ladu hosin adim. Itu bacanya 313. Jadi tatanannya yaitu membaca doa itu setiap malam 313. Itu yang pertama ya. Terus yang selanjutnya adalah pada waktu malam Jumat, jika mengharap uang kontan ya atau uang instan, kan bagaimanapun juga Allah juga maha tahu, itu membaca doa setelah sholat maghrib, ya kan, membaca doa yaman abqaroni wa aghnani, ya kan, yaman abqaroni wa aghnani. Nah, itulah yang dibaca. Nah, untuk malam Jumat yaman abqaroni wa aghnani, terus sampai masuk Isya. Setelah sholat Isya, ya, kita Isya dulu ya. Setelah masuk Isya, kita melaksanakan sholat Isya seperti biasa, tawasul, zikir dan sebagainya sesuai tatanan-tatanan yang sudah kita lakukan. Nah, setelah itu membaca itu lagi, doa itu lagi, yaman abqaroni wa aghnani, itu tanpa hitungan sampai masuk jam 1. Nah, setelah jam 1 malam, ya, ini pada waktu malam Jumat ya, baca lagi doa yang 313, yaitu tadi doanya apa? Ya laitalana mislama utia korun innahu ladu hosin adim. Itu 313. Setelah itu dilanjutkan sampai subuh, ya, yaman abqaroni wa aghnani, sampailah harapan kita itu ditemukan atau hajat kita dikabul. Jika Allah sudah berkehendak, insya Allah bisa didapat rizki-rizki atau uang kontan sesuai yang kita harapkan. Ya, itu paham ya? Itu bacaannya itu.
Lah, eh, ada yang dibaca lagi dalam melaksanakan ritual ini ya setiap hari, yaitu bacaannya apa? Ya jami'al makhlukati tahta lutfihi ultub. Nah, itu dalam hati. Terus lakukan itu. Walaupun istilahnya mama kita lagi istilahnya beraktivitas gitu. Iya, beraktivitas. Karena kan tujuan kita berharap uang yang tadi sangka-sangka kan, berharap keridhaan Allah, ya kan? Artinya bahwa itu harus kontinu, ya harus kontinu itu. Nah, mungkin ada yang tanyakan lagi, silakan. Terus gini Ki, seandainya nih ya, saya nih udah menjalankan ritual nih, aturan 7 hari gitu ya, tapi tiba-tiba ya ada sesuatu hal kepentingan keluarga ini semuanya, istilahnya sayanya ada urusan keluarga, saudara sakit atau bagaimana, sampai nginep di rumah sakit atau gimana caranya gitu, itu bagaimana Ki? Ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika kita menjalankan ini tetapi terputus karena sesuatu hal, ya kan? Dalam arti kata ini sesuatu hal ini jangan disengaja, ya kan? Jangan disengaja, artinya kalau nggak disengaja nggak masalah. Contohnya karena jiwanya atau kondisinya kurang sehat, atau mungkin ada tamu, atau mungkin ada bepergian, ya ada dan sebagainya, itu namanya ada sebuah kemakfuan. Artinya kemakfuan itu termaafkan, ya kan? Artinya ya nggak masalah. Setelah artinya setelah jiwa kita sehat, setelah itu dimulai lagi, itu nggak masalah. Hanya yang menjadi masalah itu artinya bahwa yang tadinya kita berharap mungkin beberapa hari atau beberapa minggu telah didapat sesuai harapan, itulah yang mungkin mundur. Atau katakanlah gini, yang biasanya atau yang sesuai harapan ya, yang diharapkan misalkan kita butuh duit anggap aja 100 juta, ya kan? Nah, cuman mungkin didapatnya 10 juta atau 20 juta, itu ya. Jadi artinya ada sebuah pencapaian yang tidak maksimal. Ya, tidak maksimal, bukan tertunda ya, tapi tidak maksimal. Seperti itu. Ya. Seperti yang dikatakan Pak Bejoki. Iya. Itu kalau misalnya terputus kayak begitu langsung disambung lagi bisa. Bisa. Jadi di situ diterangkan bahwa jika seseorang melaksanakan hal itu tapi terputus, ya kesempatan atau malam berikutnya atau hari berikutnya lanjutkan sampai ada hasilnya. Jadi artinya bisa, ya bisa terputus itu. Dan lagi pula apa yang sudah seperti kayak orang-orang kaya kayak begitu masih bisa melakukan itu juga, atau gimana? Ya. Pada prinsipnya metode ini siapapun bisa melaksanakan. Mungkin udah orang banyak duit, orang nggak punya duit, orang banyak hutang, bisa melakukan. Persoalannya dan biasanya orang sudah kaya itu ya males ya membaca seperti ini, yang harus bangun malam, harus puasa, harus ini itu kan. Tapi ya banyak orang kaya itu kan, tapi melaksanakan metode ini, gitu kan? Jadi siapapun boleh. Nah, baru sebenarnya di sini kan metode ini memang dikhususkan orang-orang yang sedang membutuhkan duit. Sebenarnya contohnya orang itu banyak hutang, ya kan? Banyak hutang sama sini sehingga terkejar-kejar orang, sedang kerjaan nggak punya, gitu kan? Duit nggak ada, nggak mau. Ngambillah metode jalan ini karena nanti di sini ada sebuah backup yang disebut contohnya orang ya dikejar-kejar hutang, karena banyak hutang yang dilakukan adalah tadi aurat tadi. Nah nanti backup untuk
melupakan orang yang punya hutang terhadap kita. Artinya di sini melupakan agar kita tidak dikejar-kejar, agar terlunakkan lah, agar orang tersebut lunak terhadap kita karena kita memang belum punya duit, gitu kan. Itu ada, yaitu di sini bacaannya, ya kan, palternya ya, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim 21 kali, ya kan. Terus lalu membaca Rabbi najini minal qaumi dzalimin, ya, itu agak banyak, 3731 kali. Nah, yang selanjutnya membaca Al-Ghisni ya Latif 57 kali. Itu backup atau barter daripada itu tadi, daripada karena kita punya hutang banyak sedangkan duit belum ada. Yang dilakukan adalah menarik rezeki dan membackup sebuah masalah. Itu, ya kan? Ini untuk suruh dikasih kelonggaran waktu lah gitu ya, untuk membayar hutang itu ya. Iya, bahkan banyak sebenarnya ya. Artinya hal-hal yang sudah, contohnya ada orang dia kredit motor ya, kredit motor baru 2 bulan tiba-tiba sesuatu hal ya, karena mungkin di PHK, mungkin ini uang nggak punya, gitu kan. Nah, sedangkan leasing atau dealer itu biasanya kan sangat keras, nunggak sebulan 2 bulan aja udah dikejar-kejar kan. Itu sampai 13 bulan, 1 tahun sebulan ditagih enggak, di ini enggak, ya kan gitu. Nah, artinya itu karena kelunakan dari metode ini. Terus ada lagi, ya kan, orang mempunyai hutang ke suatu apa ya namanya, kayak bank juga sama, pernah, jadi tidak tersentuh, ya kan, tidak tersentuh. Nah, artinya itulah sebuah kelunakan, gitu kan. Tetapi ya walaupun seperti itu, karena kita orang Islam, kalau memang punya hutang ya kita tetap ingat aja, ingat nanti kalau kita sudah banyak duit sudah kita bayar, itu seperti itu, ya kan. Lalu bagaimana untuk orang yang ingin melakukan itu tapi dia tidak sanggup untuk menjalani ritualnya? Orang yang ingin melakukannya, orang yang ingin melakukan metode ini tetapi tidak sanggup. Ya, apa ya, maksudnya ada perwakilan enggak? Kalau mohon maaf nih, Ki Simulangu itu bisa, ya udah kesannya Bapak nggak bisa melakukan, istilahnya untuk mengganti saya juga nggak apa-apa gitu, kasarannya begitu Ki. Ini maaf aja Ki. Jadi gimana ya saya jawabnya. Jadi sebenarnya metode ini itu memang sebenarnya kan welas asihnya Sang Gusti Allah atau welas asihnya Allah, kan seperti itu. Nah, artinya bahwa kita memang diwajibkan berupaya dan berikhtiar. Upayanya apa? Upayanya dohir, ya kan, kita puasa, ya, kita duduk, upayanya batin, ya kita doa, ya kan, kita wirid, ya kan, kita ritual dan lain sebagainya. Nah, jadi kami sifatnya mendorong ya untuk hal itu. Sebenarnya kalau kita bicara apa itu namanya, dengan kata lain tidak bisa diwakilkan. Ya sebenarnya bukan tidak bisa, cuman kami menutup itu, memfilter itu agar orang itu juga tidak tidak menggampangkan gitu lah, udah saya nyuruh aja lah kayak gitu. Sebenarnya saya cuma akan berkata begitu. Jadi pemicu buat orang itu melakukannya ya. Iya, kita memang berharap itu, gitu kan, berharap yang menjadikan ya sudah menjadikan sahabat kita, menjadikan rekan kita, ya mari, memang sebuah ilmu seperti itu, gitu loh, kayak gitu.
nanti kecuali ya kita udah banyak duit ya kan, punya duit itu gampang melakukan apa aja sebenarnya gampang kayak gitu. Jadi artinya bukannya nggak bisa ya, sebenarnya apapun sebenarnya bisa, cuman biar apa ya, pedihnya bagaimana sebuah lelaku sebenarnya itu ya, paham sebenarnya itu. Nah, jadi itu apa-apa yang saya paparkan dan apa-apa yang saya jabarkan tentang uraian bagaimana metode mencari kekayaan, ya kan? Anggap aja secara instan seperti itu. Paham ya? Itu. Terus saya ingin tanya lagi, Bah. Ya. Mengenai puasa. Ya. Apakah hari tertentu itu atau ada hari-hari lain boleh atau bagaimana gitu? Ya, jadi masalah puasa saya ulangi lagi, metode di sini adalah lakukan puasa Senin Kamis atau Senin dan Kamis. Ya, tetapi akan lebih bagus lagi itu puasanya Senin sampai Kamis. Jadi artinya kalau ditanyakan adakah hari tertentu, ya ada. Tertentunya itu Senin Kamis atau Senin sampai Kamis. Itu tentang puasa ya. Nah, tentang puasa. Nah, puasanya itu apa ada puasa khusus atau emang puasa biasa atau bagaimana, Pak? Nah, ya disebutnya kan hajat ya. Ya berarti puasanya khusus atau hajat. Nah, itu doanya nawaitu shomahotin lil hajati. Terus dalam hati ngomong, ya, dalam hati itu tadi bermunajat untuk didapat keuangan yang banyak, ya kan, baru lillahi ta'ala ya. Nawaitu shomahotin lil hajati, ya kan, titik-titik baru lillahi ta'ala. Nah, boleh ditetekan itu oleh artinya ditetekan itu namanya diulangin dalam hati ayamnya. Ya Allah gitu kan, saya niat insun puasa sunnah gitu kan, untuk menggapai hajat saya ini itu pakai bahasa apa aja boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Medan boleh, ya, dan lain sebagainya, karena Allah kan maha tahu ya itu tentang niat dan tentang itu. Jadi melakukan puasanya itu sampai hajatnya terpenuhi Ya, atau nanti setelah terpenuhi biar tetap lanjut. ya, jadi gini, kita filosofikan bahwa kita kepengen buah durian, ya kan? Dengan seperti kepengen buah durian kan kita harus manjat. Setelah manjat, nah didapat tuh panen, namanya panen, bla bla bla. Setelah dapat, ya itu kan tergantung kita. Kalau mau kepengen kayak gitu lagi, ya jalanin lagi. Kalau ya itu cukup lah ya dengan apa yang didapat, merasa cukup, ya berarti mau dijalani enggak, ya nggak masalah. Itu karena tadi kembalinya kepada individu atau kembalinya kepada kalau udah merasa cukup ya sudah, nggak usah dijalani. Tapi kalau kita masih kurang, ya kita terus jalanin. Seperti itu kan, ya gitu kan, nggak beda makan. Makan aduh, enak ya, saya kepengen terus kenyang ya makan terus. Itu metode itu ya. Paham ya? Ya Ki, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Ki Sumenglangu mendapat istilahnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah istilahnya menerangkan atau mengijazahkan masalah ilmu kerejikan ini. Amin, ya. Kepada teman-teman ya. Ya. Ya, kurang dan lebihnya seperti itu ya, para kawan-kawan, bahwa apa-apa yang tadi kami telah jabarkan, kita terangkan sekaligus saya ijazahkan. Jadi bahwa konteks ini atau konsep ritual ini memang dikhususkan bagi orang yang membutuhkan uang, terutama orang yang punya hutang atau dikejar-kejar hutang.
Dan saya ulangin, tatanannya adalah pertama mandi dengan 7 air keramat atau 7 air masjid. Yang kedua berpuasa Senin dan Kamis atau Senin sampai Kamis. Yang ketiga adalah kita membaca doa atau aurat atau ritual, itu yang bacaannya yang tadi setelah saya sebutkan. Yang pertama adalah membaca ya laitalana mislama utia korun innahu ladhunadim setiap jam 1 malam. Setiap malam Jumat dilanjut dengan bacaan yaman abqoroni wa aghnani. Lalu setiap harinya selama kita mengerjakan itu membaca doa ya jami'al, membaca doa ya jami'al makhluqati tahtalut bihi ultub itu. Dan setiap hari kita mendoakan atau kirim hadiah Fatihah terhadap atau kepada ibu kandung, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan yang selanjutnya, jika kita atau orang yang melakukan ini terkejar-kejar hutang, itu ada sebuah backup yang bacaannya adalah baca basmalah atau bismillah 21 kali. Baca Rabbi najini minal qaumidz zalimin berapa kali? 3731. Lalu ditutup Agisni ya Latif sebanyak 57 kali. Ya, paham semua ya. Dengan seperti itu mudah-mudahan paham, dan mari kita sama-sama jika ada rekan kita atau jika ada kawan kita atau bahkan kita yang ada di sini mau melakukan itu, kita doakan mudah-mudahan Allah mengkabulkan hajatnya. Ya, mungkin itu saja pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, serta diberikan kabulnya hajat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah kita saksikan pembahasan tentang masalah kerezekian bersama Abdi Sumo secara detail dan sangat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like and comment agar TW01 channel selalu bisa mengudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.